Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalani di bulan Ramadan ini, dan Allah memberikan kekuatan, pertolongan dan bimbingan agar kita bisa menyempurnakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan di hari-hari yang akan kita jalani. Baik Bapak Ibu, kumaha daramang Bapak? Alhamdulillah. Itu sepertos no acan buka atau napi warak teing buka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat saum dari ayat 183 ya. 183, 184, 185 Allah menjelaskan tentang saum dan ketentuan-ketentuan. Dimulai dari kabar Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah wajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan oleh Allah. Cuma memang syariatnya berbeda. Bagi kita diwajibkan di bulan Ramadan. Saum tidak selamanya ayyam ma'dudat. Kita hanya diwajibkan 1 bulan. Ketika kita bertemu di bulan Ramadan, faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka hendaklah berpuasa. Lalu di ayat yang ke-186, Bapak Ibu, seakan Allah memberikan bonus, memberikan hadiah. Di saat kita melakukan saum Ramadan, Allah memberikan hadiah yang luar biasa, yakni berupa kedekatan dan pengkabulan doa. Maka Allah berfirman di rangkaian ayat-ayat tentang saum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepada engkau hamba-hambaku, jika bertanya kepada engkau wahai Rasul, ibadi hamba-hambaku anni tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Bapak sekalian, ini seakan bonus hadiah dari Allah. Dengan saum yang kita lakukan dan rangkaian ibadah di Ramadan ini, Allah berikan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengkabulkan orang-orang yang berdoa, idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Ada kedekatan dan ada pengkabulan doa. Allah tidak mengatakan aku mendengar orang-orang yang berdoa, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa. Ini isyarat kuat Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bonus besar ini, padahal kita banyak kebutuhan, padahal kita banyak keinginan. Selama keinginan itu tidak berisi maksiat, selama keinginan itu tidak berisi memutuskan silaturahim, maka kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya urusan-urusan akhirat saja, urusan-urusan dunia pun kita tidak dilarang untuk meminta. Sayyidina Abu Bakar meminta seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hal yang sepele
termasuk ketika membutuhkan semacam garam, maka hatinya kuat berhubungan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku mengkabulkan doa orang-orang yang berdoa. Dan ini disimpan di ayat-ayat saum, di pertengahan ayat-ayat saum. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Halo Pak, gaduh pangabutuh teh. Seueur itu ya. Tawa teu kedah ditaros tingali wajah wae gitu. Suka. Ya. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka bonus ini jangan sampai disia-siakan oleh kita. Mari kita maksimalkan. Jadikan Ramadan ini sebagai syahrul dzikr, bulan mengingat Allah, berzikir, sekaligus bulan untuk memohon kepada Allah. Syahrul du'a, bulan berdoa. Maka perhatikan di saat kita saum, termasuk saat-saat kita berpuasa, saat-saat yang dimana berdoa itu luar biasa dikabulkan. Setelah kita sholat fardu, pergunakan. Jangan sampai kita selesai langsung keluar. Ada sebagian ahli tafsir, fa idza faragta fansab, fa idza faragta. Apabila engkau sudah selesai salat, fansab, berdoalah, berzikirlah. Termasuk jangan lupa doa akan orang tua kita. Kalaulah salat itu bagian syukur kita kepada Allah, maka doa Allahumma gfirli wali walidayya itu bagian syukur kita kepada orang tua. Dan Allah menyuruh kita, anishkurli wali walidaika, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Di antara azan dan iqamah pergunakan. Gak ngobrol, duduk. Bagus sebelum datang adzan kita sudah datang, tahiyatul masjid. Lalu kita sholat qoblah, perbanyak doa, karena itu diantara waktu-waktu dikabulkan doa. Begitu juga dengan sepertiga malam, termasuk Bapak Ibu perhatikan dan pergunakan. Saya pikir nggak ada doa yang seenak di saat kita sholat. Pada sholat itu hakikatnya doa, dan yang kita baca pun doa. Mulai dari iftitah, yang baca Allahumma ba'id baini, itu doa. Yang baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama, apalagi kalau sampai dilengkapkan Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an. Ini doa iftitah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ini doa. Belum lagi di saat ruku dan sujud kita, bagi sebagian yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini doa. Belum lagi doa yang luar biasa lengkap kebutuhan kita di dunia hari ini di saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa coba yang kurang? Kita minta ampunan, kita minta disayangi Allah, rahmat. Kita juga minta ditinggikan derajat, minta dicukupkan, dikayakan, minta rezeki, minta diberi petunjuk, lalu kita minta disehatkan, terakhir kita minta dimaafkan. Ini saya pikir doa ini Pak, doa yang luar biasa lengkap. Bukan untuk nanti kelak di akhirat, hari ini kita butuhkan itu. Habislah kita, contohnya Hamidum Majid, baca sholawat kepada Rasulullah. Rasul menyuruh kita perbanyak doa. Di antara doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
Atau kita baca Allahumma ighfirli dzambi kullahu dzikkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatah. Atau kita baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Banyak doa. Bapak Ibu sekalian, saya pikir tidak ada doa yang sekhusyuk dan seindah di saat kita baca di waktu sholat. Maka kita pergunakan, apalagi saat Ramadan dan saat kita sedang melakukan puasa. Terakhir Bapak Ibu, tidak cukup menggunakan momen saum, momen Ramadan, tetapi kita juga harus perhatikan adab-adab kita berdoa. Ya, ketika kita berdoa, mulailah dengan puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan doa-doa Rasulullah, antara pujian dengan permintaan itu hampir sebanding, bahkan lebih banyak memujinya daripada berdoanya. Kalau Bapak Ibu baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu begitu panjang, padahal intinya faghfirli, kita minta ampunan. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang di saat sholat malam, Allahumma anta Rabbi, Allahumma anta, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin, panjang gitu ujungnya, faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Kalau kita juga perhatikan surah Al-Fatihah, lihat antara pengakuan dengan permohonan, mulai dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ar-rahim, maliki yaumiddin, pengakuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doanya ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika kita berdoa, puji Allah terlebih dahulu. Bukankah ketika kita punya kebutuhan kepada tetangga kita, bukankah kita ketika punya kebutuhan kepada atasan kita, kita tidak langsung minta, kadang-kadang kita memuji-muji dulu, menyanjung-nyanjung dulu, begitu kan? Lalu jangan lupa setelah itu baca sholawat. Setelah itu senang saya kalau dibuka dengan kunci-kunci doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu sebelum berdoa. Lalu setelah itu baru kita berdoa untuk diri kita, tapi jangan lupa doakan orang tua, bahkan muslimin muslimat. Baru kita berdoa. Jadi perhatikan adab-adabnya. Bolehlah kita mengangkat kedua tangan. Dan perhatikan juga ketika doa ingin dikabulkan, bisa terhalang kesempatan-kesempatan untuk dikabulkan dalam perjalanan jauh, dalam keadaan sedang totalitas beribadah kepada Allah, tapi itu semua bisa sia-sia ketika ada barang haram pada diri kita. Summa zakara rajul yutilus safar as'asa aghbara yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa gudiya bil haram. Pakaiannya, makanannya, minumannya, bahkan dirinya dikenyangkan dengan barang haram. Apa kata Rasulullah? Kesempatan-kesempatan dikabulkan doa terhapus semuanya ketika pada diri kita ada barang haram. Pa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin dikabulkan? Jadi di antara hal yang akan menghalangi doa-doa kita adalah karena ada barang haram pada diri kita. Ada seorang sahabat, ya Rasul, tolong sampaikan kepadaku, doakan kepadaku agar aku bisa menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Atibba mat'amaka, perbaiki makananmu, perbaiki makanan. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan berdoa, bulan khudu tadarru kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon permohonan kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat, seraya berkeyakinan, yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan, ud'uni astajib lakum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.